Selanjutnya, kita minta kepada Bapak Haji Abdul Wahid sebagai anggota DPR RI Komisi 7 yang membawahi energi. Beliau adalah yang akan mengawal segala bentuk regulasi seperti apa keberpihakannya kepada dunia usaha. Tentu dunia usaha berharap banyak kepada beliau untuk mengawal sehingga perekonomian di daerah itu maju dengan hadirnya wilayah kerja migas ini. Pak Wahid juga sebagai Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Jasa Migas Indonesia, beliau banyak sekali memberikan kontribusi dan memberikan pandangan pada kita. Tentu beliau akan mengawal segala bentuk regulasi bahwa harus berpihak kepada dunia usaha. Baik, kepada Bapak Haji Abdul Wahid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang pertama, yang terhormat Ketua Umum APJP, Bapak Albert Sitompul dan teman-teman. Yang terhormat Pak Dirjen, Pak Profesor Tatuka Aryadi, Pak Taryani, Wakil Kepala SKK Migas, beserta Pak Aris Aruna sebagai moderator, dan bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar APJP pada hari ini. Yang pertama, saya mohon maaf karena memang seharusnya hadir secara fisik di acara ini, tapi karena memang kurang sehat, saya harus istirahat di rumah saja. Jadi maka saya nggak bisa hadir secara fisik. Mohon maaf ya teman-teman, terutama sama Pak Aris Aruna ini. Ya, saya merasa bersalah ini. Ya. Itu yang pertama. Baik, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan yang mengawali kegiatan Birokan pasca dengan Chevron yang diambil alih oleh. Saya sudah ada mengirimkan slide, bisa ditampilkan nggak ke kemarin ya ini. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen soal sistem growth split dengan cost rate sudah disampaikan beliau. Tapi saya memang masih mengkhawatirkan dengan sistem growth split ini sebenarnya. Ya, mengapa saya mengkhawatirkan? Karena memang pengendalinya tetap SKK Migas, tetapi kan pengelolaannya tidak ada di K3S. Nah, ketika pengelolaan di antara ada di K3S, tentu mereka lebih memilih efisien dan efektif tadi kata Pak Dirjen. Nah, kalau terlalu banyak efisiennya, maka saya khawatir mereka hanya tidak bekerja secara maksimal sehingga nanti bisa lifting turun, ya, karena memang mereka kan mengejar artinya kan itu tergantung kontraktor, makin efisien makin bagus bagi mereka. Tapi apakah itu bisa menaikkan lifting? Ya, yang kita harapkan kan lifting naik setiap saat, apalagi di Prokan ini kan sudah bloknya kan sudah blok lama, istilah blok tua tentu natural decline itu pasti terjadi. Nah, untuk itu tantangan bagi PHR untuk bagaimana menggenjot, ya, menaikkan produksi. Intinya produksi. Setiap tahun kita ini terus mengalami penurunan terhadap sumber daya alam di bidang migas, terutama oil, ya. Nah, dari dulu pernah 1 juta di blok Rokan saja. Nah, sekarang ini secara keseluruhan blok Rokan cuma ya 170, 160, mungkin sekarang sudah 140. Nah, kalau decline ini tidak ditekan, ya, maka terus terjadi penurunan. Lanjut, next, moderator, next. Nah, itu soal growth split. Nah, saya sebenarnya lebih kepada menyoroti soal jasa penunjang migas. Usaha penunjang migas ini, ya, kalau kita lihat dari
eh, harus mendapat menjadi pendorong bagi PDRB. Nah, jadi memang saya melihat bahwa kegiatan yang ada di K3S itu memang tergantung hampir 70% lebih itu adalah kegiatan jasa penunjang migas. Ya, karena 20% dari KPEK atau OPEK-nya itu kan itu memang disediakan untuk gaji-gaji pegawai. Penunjang migas mulai dari A sampai Z, dari low cost maupun low impact sampai dengan high cost dan high impact, termasuk industri jasa konstruksi non konstruksi, material dan non material. Nah, jasa konstruksi non konstruksi seperti konsultan dan segala macamnya itu kan memang sangat banyak kegiatannya di jasa penunjang migas ini. Yang kedua, yang seterusnya penunjang migas harus menjadi driver teknologi, bukan hanya sebagai pemasar teknologi ya partisipasi. Nah, sudah itu yang seterusnya, itu tadi saya bilang bahwa 70% lebih biaya diserap oleh jasa penunjang migas. Nah, harapan kita dari setiap kegiatan penunjang migas itu adalah mengembangkan lapangan kerja padat karya. Ya, menambah kerja ini banyak ya terutama untuk tenaga kerja lokal lah yang kita harapkan. Karena di Riau ya kalau kita lihat dari postur anggaran Provinsi Riau itu ya sangat kecil sekali ya. Kalau di APBD itu ketika saya jadi anggota DPR provinsi itu ya dulu ketika saya jadi anggota DPR provinsi itu APBD-nya 2,5 triliun. Sampai hari ini ya pernah mencapai 10 triliun. Nah, hari ini 38 triliun karena memang minyak turun. Karena Provinsi Riau ini provinsi yang sangat tergantung dengan dana bagi hasil, terutama soal migas. Jadi, nah kalau kita lihat dan kita perbandingkan dengan APBD provinsi dengan kegiatan yang ada di Rokan, jauh lebih besar kegiatan yang ada di Rokan. Kalau Rokan ini ya kegiatannya itu hampir 35 triliun, kalau Pak Tatuka tadi bilang 31 triliun, kalau saya lihat hampir 35 triliun itu kegiatan yang ada di Blok Rokan. Artinya apa? Artinya apa? Hampir 3 kali lipat dari APBD provinsi. 300 kali lipat dari APBD provinsi. 3 kali lipat dari APBD provinsi. Jadi kegiatan yang ada di sektor PHR saja nih, dari sektor Chevron saja. Nah, itu cukup besar sekali dalam dalam menyumbang pergerakan finansial yang ada di Provinsi Riau. Nah, dengan kegiatan seperti itu, kita harapkan bahwa Provinsi Riau bisa dipacu pertumbuhannya, apalagi yang kita dorong PHR untuk terus melakukan eksplorasi. Ya, eksplorasi dengan menggali dengan sumur-sumur baru supaya bisa menaikkan lifting. Nah, dengan kegiatan yang lebih banyak seperti itu, saya rasa lebih patut lebih maksimal kegiatannya untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Riau. Nah, lalu apa sih keuntungannya bagi Riau dari keberadaan PHR ya Blok Rokan ini? Ya, kalau menurut saya tentu apa yang disampaikan oleh Gubernur Riau beberapa waktu lalu ke Komisi 7, salah satunya adalah semua kegiatan hulu Rokan ya, semua kegiatan hulu Rokan itu jasa penunjangnya harus berada kantornya di Riau. Mengapa begitu? Karena ini ya ingin bahwa Riau ini ada manfaatnya lah dari sumber daya alam yang ada di Riau. Jangan semua kontraktor berasal dari Jakarta dan kantor pusatnya di Jakarta. Kalaupun mereka mau mengambil kegiatan di Rokan, haruslah berkantornya di Riau.
ya, harus Riau. Mengapa begitu? Karena seluruh aktivitasnya di Riau. Lalu kalau dia bayar pajak ke Jakarta, ya tentu yang mendapat benefit ya tentu Jakarta. Riau nggak dapat apa-apa. Akhirnya impact yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang ada di Rokan tidak terlalu berimpact terhadap perekonomian di Riau. Maka saya akan mendorong, dan teman-teman AJDP saya minta bahwa seluruh kegiatan yang ada di Rokan ya harus berkantornya di Riau. Ya, harus berkantornya. Dan harus mengutamakan orang yang ada tempatan di Riau. Mengapa begini? Karena sudah hampir 100 tahun Blok Rokan ini dikelola oleh negara, ya, dalam hal ini K3S. Tentu sudah banyak anak-anak Riau, para usahawan Riau yang mengerti, meskipun di minyak ini kan tentu high teknologi, high risk, dan juga padat modal. Tapi saya rasa semua pengusaha yang ada di Riau sudah cukup mapan untuk hal ini. Nah, oleh karena itu saya sangat mendorong APJP, ya, teman-teman berpartisipasi aktif ya dalam pengelolaan Blok Rokan. Dan kita minta juga PHR jangan semua yang dibawa ke kerja di Blok Rokan itu semua anak perusahaan, cucu perusahaan Pertamina, nggak boleh begitu. Nah, kita ingatkan dan kita wanti-wantikan dari sekarang bahwa PHR harus mengakomodir ya teman-teman yang ada di Riau sehingga ini memberikan benefit ya bagi seluruh kegiatan bisnis dan juga membantu roda perekonomian yang ada di Riau. Jadi sumber daya alam itu bukan menjadi kutukan bagi daerah, tetapi memberikan manfaat. Karena saya khawatir, ya, karena selama ini banyak daerah-daerah tambang, terutamanya, ya, itu rakyatnya miskin semua. Ya, rakyat-rakyat yang sekelilingnya itu miskin. Nah, kita tidak mau terjadi di Riau, apalagi memang ini sudah lama kegiatan ini. Jadi jangan nanti kalau terjadi kesenjangan yang luar biasa, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Kalau terjadi ketimpangan sosial, tentu social tension yang terjadi. Kita tidak mau bahwa kegiatan Hulu Rokan ini menimbulkan social tension sehingga tidak bisa beroperasi secara maksimal. Sementara kebutuhan negara terhadap minyak ini cukup besar. Kita kebutuhannya 1,400 barel per hari. Sekarang kita baru 700 barel per day kemampuan produksi kita. Maka separuhnya dari itu mungkin tahun depan kita mungkin bukan separuh, tetapi hampir 60% kita ya harus impor terhadap. Nah, sementara Blok Rokan ini adalah blok yang masih menyumbangkan terbesar, ya, terbesar karena cepu hari ini memang 200-210 ya. Tapi tahun ini tahun depan sudah mengalami decline. Nah, kalau Rokan bisa digenjot produksinya, saya kemarin diskusi sama Pertamina PHR, ya, Pak Jape katanya berani sampai 200 sampai 250 sampai 300 barel per hari. Kalau itu yang dilakukan oleh PHR, ya saya sangat mendukung karena intinya bahwa Riau itu tidak boleh turun di PHR ini. Kalau turun produksinya maka APBD Riau terganggu, kegiatan dan aktivitas di PHR juga makin berkurang. Tentu ini juga mengganggu sistem dan roda rantai pasok perekonomian Riau. Kira-kira itu Pak Aris Haruna yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sekali lagi mohon maaf atas tidak bisa hadirnya secara fisik, tapi ini tidak mengurangi makna lah bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.